Terima kasih, silakan duduk. Ada seorang hamba Tuhan yang bilang begini, Bapak Ibu. Kalau hari Sabtu itu saya fokus tidak main media sosial, saya siapkan firman Tuhan. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ku buka juga Facebookku. Sekali-sekali aku komen, sekali-sekali aku bikin status supaya kalian tahu bahwa aku masih hidup. Tapi dengan berjumpa hari ini setidaknya kita tahu bahwa kita masih hidup. Teman kita masih hidup, kita masih menghirup napas. Semua karena Tuhan baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Dia baik. Amin. Haleluya. Saudara siap dengar firman Tuhan? Yang siap katakan amin, amin, amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini masih dalam tema besar tuailah sekarang dan subtema menabur Injil dan menuai jiwa bagi Kristus. Kita sudah dengar pelajaran dari Andreas, kita sudah dengar pelajaran dari Potini, perempuan Samaria yang bicara dengan Yesus di Sumur Sikar, dan hari ini kita akan belajar dari kisah penginjilan Rasul paling berani namanya Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Kitab Injil mencatat banyak kisah tentang Petrus ini. Dia pria yang berapi-api, penuh semangat, dan yang pasti temperamennya merah, kolerik, merah menyala. Ya, itu sebabnya ini orang yang menyala-nyala, orang yang suka ngotot, mau menang sendiri, merasa dirinya paling tahu. Ya, sekali waktu dibilang, ini semua murid bisa tinggalkan engkau, tapi aku tidak akan tinggalkan engkau. Kata orang Batak, ini pria, ini laki-laki panggaron ini ya. Ya, tapi Petrus itu dari luar galak, tapi bisa juga ketika terdekan, ketika terjepit, dia akhirnya menjadi seorang pengecut. Justru karena kepribadiannya yang penuh dengan gejolak ini, saya memperhatikan bahwa dalam perjalanan, dalam kisah-kisah, dalam potongan-potongan kehidupannya, Petrus menjadi seorang pria yang jatuh bangun ikut Yesus. Ada yang merasa di sini sering jatuh bangun ikut Tuhan? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Oh, enggak ada. Semuanya bangun ya, haleluya. Apalagi kalau marganya bangun, nggak ada marga bangun di sini ya. Nah, tapi Petrus adalah seorang yang jatuh bangun waktu dia ikut Tuhan. Kenapa saya menyebut dia sebagai orang yang jatuh bangun? Setelah dia diketemukan dengan Tuhan Yesus oleh Andreas saudaranya, maka Petrus ini bersama dengan Andreas adalah golongan orang yang pertama sekali ketemu dengan Mesias. Orang yang pertama sekali tahu siapa itu Mesias. Tapi di lain peristiwa waktu Tuhan bikin mujizat dalam hidupnya, justru dia jadi minder. Dia bilang, Tuhan tinggalkan aku ini karena aku ini orang berdosa. Dialah orang yang mengalami mujizat berjalan di atas air. Tapi dia juga orang yang sama yang tenggelam karena kekhawatirannya. Karena dirasa-rasanya tiupan angin itu dia menjadi takut, imannya goyah, dan akhirnya dia tenggelam. Sampai dia harus teriak, Tuhan tolong aku. Dia yang dengan lantang dan gagah berani mengucapkan pengakuan yang terkenal itu, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi dia juga orang yang digembleng Yesus dengan keras. Yesus pernah bilang sama dia, enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak mengerti kehendak Allah. Tidak banyak orang yang menyaksikan peristiwa transfigurasi, pengubah muliaan Yesus di atas gunung, ketemu dengan
Elia dan Musa. Yesus berubah rupa, menunjukkan rupa kealahannya. Hanya 3 orang yang menyaksikannya. Dan salah satunya Petrus. Yakin sekali dia waktu itu. Dan tidak ada celah untuk keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia lihat dengan matanya sendiri. Tapi dia juga murid yang akhirnya menyangkal Yesus tiga kali. Gambaran dari orang yang menggebu-gebu, tapi juga cepat jatuh. Itu sebabnya di antara banyak rasul, Petrus adalah pria yang paling sering digembleng oleh Yesus. Paling sering diajar oleh Yesus secara pribadi, tapi justru melalui pelajaran yang penuh dengan air mata itu, Tuhan Yesus menjadikan Petrus bukan hanya sekedar murid biasa, tapi dia ditempa menjadi rasul yang mengerti kasih karunia orang Allah, yang belajar untuk menerima orang-orang lain yang tidak sama dengan dia, dan membimbing orang-orang tersebut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan dari salah satu kisah terkenal dari karya Rasul Petrus adalah penginjilannya kepada keluarga Cornelius, seorang perwira senturion pasukan Romawi. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, akhirnya Petrus, keluarganya, sahabatnya, sanak saudaranya percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan memberi diri dibaptis. Simon Petrus dan penginjilannya di rumah Cornelius. Dan dari kisah ini kita akan belajar 3 pelajaran yang penting tentang menjangkau jiwa bagi Yesus. Saya yakin kita semua semangat dengar firman Tuhan. Amin. Kalau bicara makan buah, jangan makan semangka saja. Tuhan ciptakan banyak buah-buahan. Kenapa? Karena kita membutuhkan semua jenis buah-buahan itu dengan nutrisi-nutrisi yang berbeda, dan yang berbeda itu akan membuat kita tumbuh sehat. Jangan hanya makan semangka aja tapi nggak makan nangka, nggak makan durian, nggak makan alpukat, nggak makan jeruk, nggak makan salak. Kita perlu makan semua. Firman Tuhan juga begitu. Jangan jadi orang Kristen yang hanya suka kalau firman Tuhannya itu soal berkat, soal pertolongan, soal mujizat, kelepasan, kemenangan. Nah, itu seperti saudara makan buah kesukaan. Apa buah kesukaan saudara? Mangga. Oh iya, anak saya Josephine sukanya stroberi dan mangga. Kalau Ibu Gembala sukanya durian. Kita mungkin punya buah favorit kita masing-masing, tapi sesungguhnya kita perlu banyak makan buah. Firman Tuhan pun begitu. Mungkin ada jenis-jenis firman tertentu yang kita suka dengar. Ada orang yang suka dengar firman Tuhan yang motivasional, ya, motivasional yang membangkitkan semangat, gairah. Ada yang suka firman Tuhan itu keras pedas. Ada juga yang suka firman Tuhan itu maunya humor, ada lawak-lawaknya, banyak ceritanya. Tapi kita mesti suka banyak firman Tuhan, termasuk firman Tuhan yang mengajar kita untuk menginjil. Amin. Hari-hari ini saya sebagai gembala mengajar jemaat untuk menginjil, untuk bawa jiwa. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan percayalah firman Tuhan ini pun akan mendewasakan kita, akan membuat kita sehat secara rohani. Itu sebabnya bilang ke sebelahnya, ayo kita dengar dan respon firman Tuhan. Haleluya. Sebagai bagian dari respon saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-10. Di bagian pertama kita baca 20 ayat. Ini ceritanya panjang, 48 ayat lebih. Ya, tapi kita baca 20 ayat dulu. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Kita baca bergantian. Saya mohon satu orang boleh pegang mic untuk baca ayat yang genap. Saya akan baca ayat yang ganjil. Kita akan membaca bergantian, ya. Siapa yang pegang mic?
Oke, ya kita baca gantiannya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, bacanya sama-sama ya. Walaupun ada yang pegang mic. Kenapa harus ada yang pegang mic? Nanti suaranya nggak masuk sono. Ya, oke, ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Saya berdoa supaya ketika firman Tuhan disampaikan, roh Tuhan mengurapi kita semua. Yang susah dihibur, yang sakit sembuh, yang lagi kantong tipis Tuhan tolong ya. Haleluya. Ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kalau kita mungkin gak akan jawab tidak Tuhan. Sini Tuhan, mari. Itu paling aku suka ya. Iya, karena ini binatang-binatang haram bagi kita harum. Ya kan, haram kalau sedikit, harum kalau banyak ya. Nah, lanjut ayat berapa sekarang? 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada 3 pelajaran mengenai membawa jiwa, menjangkau jiwa bagi Yesus. Dari kisah ini kita tahu bersama bahwa Allah menghendaki muridnya, rasulnya Simon Petrus untuk memberitakan Injil kepada keluarga Cornelius. Dan bahkan sebelum Petrus menerima penglihatan, ada sebuah kain lebar yang di dalamnya berbagai jenis binatang melata, binatang merayap, burung-burung,
dan yang dalam kategori Taurat ini adalah binatang-binatang yang haram. Itu sebabnya ketika suara itu berkata, makanlah, sembelilah, Petrus nggak mau makan. Sebelum dia menerima penglihatan yang luar biasa itu, malaikat Tuhan sudah lebih dulu menjumpai Kornelius di rumahnya di kota Kaisarea. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Yang pertama, di dalam penginjilan Allah bekerja di kedua sisi. Di dalam usaha penjangkauan jiwa, Dia Tuhan yang bekerja di kedua sisi, baik di sisi kita yang menjangkau jiwa maupun di sisi orang yang akan dijangkau. Baik di sisi si penginjil maupun di sisi orang yang akan diinjili. Jelas kita lihat, malaikat Tuhan khusus datang dan berbicara kepada Kornelius. Kornelius, sesungguhnya doamu, sedekahmu, amal ibadahmu sudah sampai kepada Allah. Dan Allah ingin memperhatikan engkau. Allah ingin menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu. Tapi supaya engkau mengerti kasih karunia Allah, maka kamu harus memanggil seorang yang bernama Simon Petrus. Sekarang dia ada di rumah Simon penyamak kulit di kota Yope. Bagi Kornelius ini peristiwa yang mendahsyatkan. Ketemu dengan malaikat. Saya aja belum pernah ketemu dengan malaikat. Iya kan? Udah pernah ketemu? Saya nggak tahu kenapa malaikat sekarang perempuan. Iya sebenarnya ini malaikat Gabriel. Malaikat itu di Alkitab itu maskulin, bukan feminim. Ya, malaikat Gabriel, Mikael. Tapi kalau kita lihat di hari Natal, malaikatnya jadi perempuan ya, menari-nari. Karena mungkin nggak mungkin laki-laki yang menari-nari gini, maka nama Angel, Angelin, Angela, apalagi Angela, ya, semuanya nama perempuan. Sebenarnya angel di angel, malaikat itu maskulin ya, itu gendernya maskulin kalau di Alkitab. Oke, kita tinggalkan soal itu. Ya, bagi Kornelius ini peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Dia bertemu dengan malaikat dan malaikat kasih pesan penting untuk kesejahteraannya, pesan penting untuk keselamatannya. Kamu harus memanggil Simon Petrus. Dengan pesan yang begitu dahsyat itu, Kornelius taat, dia tunduk. Lalu dia panggil orang-orangnya. Dia kasih pesan. Setelah dia kasih tahu apa yang dia alami, dia cerita apa yang dia alami. Dia bilang, cari seorang bapak yang bernama Simon, nama lainnya Petrus, di kota Yope. Malaikat nggak kasih titik apanya, nggak Sherlock pula waktu itu. Ya kan, belum ada Google Map. Maka orang-orang dari Kornelius harus bertanya-tanya, tidak mudah. Tidak segera mereka dapat rumah itu, tapi akhirnya bertemu dengan Simon Petrus. Itu dari sisi orang yang diinjili. Tapi dari sisi penginjil Allah juga bekerja. Waktu itu Allah bekerja untuk mengubah paradigma. Nanti saya bahas lebih lanjut di poin yang kedua. Allah bekerja untuk mengubah paradigma, cara pandang, cara berpikir dari Simon Petrus supaya dia siap untuk menginjili Kornelius. Dalam penjangkauan jiwa, Allah bekerja di kedua sisi. Di sisi dari orang-orang yang kita akan ajak, Allah bekerja. Makanya ketika Allah menggerakkan kita untuk mengajak seseorang, jangan lawan karya Roh Kudus. Ada beberapa orang yang mungkin takut untuk mengajak orang lain datang kepada Tuhan. Apalagi kalau nggak sama benderanya.
takut ngajak sama Tuhan, nanti dia marah, nanti dia tersinggung. Tapi kita tidak pernah tahu, we never know, bahwa Allah mungkin saja sudah bergerak, sudah bekerja dalam kehidupan orang itu. Ada orang yang didatangi oleh Allah melalui mimpi. Ada yang mendapatkan penglihatan. Dan cara-caranya itu tidak harus seperti cara-cara Kristen. Tapi orang-orang ini kan orang-orang yang dangkal, orang-orang yang ya jumpa Yesus tapi nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Mereka harus diajar oleh murid Yesus yang lain, yang sudah lebih lama mengikut Yesus, yang tahu pengajaran firman. Maka orang-orang seperti ini perlu bertemu dengan kita-kita yang sudah lama di gereja, kita-kita yang sudah lama mengikut Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk menabur Injil. Tuhan mungkin sudah lama bekerja di hati orang yang Tuhan suruh, kita sampaikan pesan, kita sampaikan Injil kepadanya. Jangan ragu bicara tentang Yesus kepada teman, kepada saudara, bahkan kepada orang asing sekalipun. Ingatlah, mungkin, sekali lagi mungkin, Tuhan sudah lebih dulu bekerja di hati mereka. Tugas kita apa? Melangkah dengan taat. Tuhan akan sertai. Kalau Tuhan bekerja melakukan mujizat, Tuhan kasih penglihatan untuk mengubah paradigma Petrus. Kendala kita, masalah kita mungkin bukan paradigma. Masalah kita mungkin biaya. Masalah kita mungkin ongkos. Mana Tuhan? Ongkos enggak ada. Dia Tuhan yang bekerja di kedua sisi. Tuhan yang bekerja untuk menolong dan berbicara kepada Kornelius. Tuhan yang sama juga yang berbicara dan mengarahkan, menuntun, menolong Petrus. Sehingga terjadi perjumpaan. Terjadi pertemuan. Kornelius bertemu dengan Petrus. Akhirnya Kornelius, keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang bersama-sama dengannya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Saya masuk kepada hal yang kedua, ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Maklum, dia baru ketemu dengan malaikat. Dan malaikat suruh cari Petrus. Baginya, ini orang mulia ini. Ini orang utusan Allah. Tidak ragu dia sujud menyembah Petrus. Tapi Petrus bilang, bangun, aku manusia biasa. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Rupanya Kornelius tidak seorang diri. Setelah malaikat pesan, setelah dia suruh cari Simon Petrus, dia ceritakan juga kepada keluarganya, dia ceritakan kepada sahabat-sahabatnya, dia cerita kepada sanak saudaranya. Sehingga waktu Petrus masuk ke rumah itu, banyak orang sedang menantikan Petrus dengan antusias. Tapi Petrus mulai pembicaraannya, dia bilang begini, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Pelajaran yang kedua, dalam penjangkauan jiwa, dalam usaha penginjilan, Tuhan ingin utusannya itu punya paradigma yang baru.
Itu sebabnya Tuhan mengubah Petrus lebih dulu. Tuhan mengubah paradigma Petrus lebih dulu sebelum akhirnya Petrus dipakai oleh Tuhan untuk mengubah paradigma Kornelius. Kenapa saya berkata begini? Karena Petrus waktu itu mengalami benturan budaya dan teologi. Keras sekali diajarkan di kalangan Yahudi bahwa non-Yahudi itu fasik, non-Yahudi itu kafir, non-Yahudi itu penyembah berhala, dan haram hukumnya. Mereka punya yang namanya Sanhedrin, Majelis Ulama Yahudi, yang kasih aturan-aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang legalistik, tidak mengerti esensi dari hukum. Memang dalam perjanjian lama, Allah melarang mereka bergaul dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Allah melarang mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Esensinya, tujuannya adalah supaya bangsa Israel tidak ikut-ikutan menjadi penyembah berhala, tidak mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tapi yang esensi ini tidak mengerti, justru akhirnya orang-orang Yahudi jatuh dalam pola pikir legalistik, legalisme. Oh, kalau begitu berarti ke rumah orang begituan pun nggak boleh. Minum dari gelasnya pun nggak boleh. Nah, makanya kemudian Tuhan kasih penglihatan ini sama Petrus. Ya, ini saya minta AI gambar ini. Sejatinya babinya sama anjingnya tetap di kain ini, cuma di sini melarikan diri mereka. Keberatan ya. Turunlah dari langit binatang-binatang melata, burung-burung yang haram, binatang-binatang haram yang nggak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Lalu Tuhan bilang sama Petrus, bangunlah, sembelihlah, makanlah. Petrus dengan respon keyahudiannya normal. Oh Tuhan, padahal Tuhan yang suruh kan. Tapi itu dia, ini belajar dari Petrus. Kadang-kadang kita sadar Tuhan suruh kita, tapi kita terhambat dengan hambatan-hambatan yang selama ini kita punya di hati kita. Jelas kok itu suara Tuhan. Tuhan bilang, sembelihlah, makanlah. Petrus kan udah biasa disuruh Yesus. Petrus kan udah biasa diperintah Yesus. Tapi dia punya hambatan paradigma. Dia punya hambatan pemikiran. Tuhan, tidak pernah masuk ke mulutku sesuatu yang tidak tahir. Tuhan bilang, apa yang kunyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai 3 kali loh. Petrus tetap gak mau. Tapi memang ini bukan soal makanan. Ini bukan soal makanan. Tapi Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada Petrus bahwa di mata Allah semua orang dikasihinya. Dia tidak pilih-pilih memberi kasih karunia. Bagi orang Yahudi yang hanya layak menerima kasih karunia dan diselamatkan yang mereka. Yang lain nggak layak terima keselamatan. Yang lain tidak layak untuk terima berita Injil. Itu sebabnya dalam Markus 16 sebelum naik ke sorga, dalam amanat agung versi Markus, Tuhan Yesus berkata, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan berarti kita harus menginjil sama ayam,
Bukan berarti kita harus menginjil ke bebek waktu dikatakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini harus dilihat dari konteks bahwa Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya yang orang Yahudi. Orang Yahudi punya semacam fanatisme yang menganggap bahwa hanya mereka lah yang Allah sukai. Hanya mereka lah yang berkenan di mata Allah. Yang lain itu kafir, yang lain itu babi, yang lain itu anjing. Hanya mereka yang manusia. Maka Yesus berkata, seandainya pun kamu menganggap mereka makhluk, seandainya pun kalian menganggap mereka binatang, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Jadi ketika Petrus disuruh Tuhan pergi ke rumah Kornelius, sebelumnya Tuhan menyingkirkan hambatan paradigma yang ada dalam pemikiran Petrus. Tanpa sadar, sering sekali orang Kristen juga punya hambatan paradigma. Nah, supaya sadar, saya kasih contoh. Seandainya ke gereja ini masuk seorang bapak, lengannya dan kakinya penuh tato, dia pakai celana pendek, agak kumal, dan kelihatannya sudah berapa hari nggak mandi. Oke? Lalu dia datang ke tempat ini, dia buka pintu dan dia mulai cari tempat duduk. Kalau seandainya bapak ini akhirnya memilih duduk di samping saudara, apa yang akan saudara lakukan? Biasanya respon normal was-was. Ini siapa ini? Gereja kok nggak mandi, bawa rokok. Gereja kok kumal. Kok orang tatoan begini masuk gereja? Itu yang namanya hambatan paradigma. Oh, bagi kita gereja ya pakaian rapi. Nah, itu kan paradigma. Lalu kalau orang nggak pakaian rapi, oh nggak boleh datang ke gereja. Tanpa sadar, kita itu punya hambatan-hambatan paradigma dalam pemikiran kita. Itulah yang membuat kita sulit untuk menjangkau orang lain bagi Yesus. Datang orang seperti itu, ini jangan-jangan dari Tanjung Gusta ini. Langsung gitu kita mikir. Ini jangan-jangan orang jahat. Atau yang mungkin lebih ringan, ini mau ngutang ini. Gitu. Ini berjemaat ini nanti nih mau ngutang ini. Ini pasti bikin repot ini nanti. Sering sekali tanpa sadar, waktu masih melihat orang, kita sudah bikin hambatan paradigma. Tanpa kita sadar, kita sedang menolak seseorang untuk datang kepada Yesus melalui kita. Jangan akulah. Misalnya kita pernah trauma. Ya, tadi saya pakai Sally contoh, nggak apa-apa lagi lah dijadiin contoh. 98 kan kerusuhan, Mei 98. Chinese Medan betul-betul trauma itu. Lalu menganggap pribumi itu jahat, padahal mereka pun sudah pribuminya sebenarnya kan. Ya. Lalu menganggap suku-suku pribumi itu jahat, orang Batak itu jahat, orang Jawa itu jahat, orang Melayu itu jahat. Saya nggak tahu Sel ini pernah ngadapin hambatan paradigma nggak
untuk menjangkau yang non-Chinese. Ya. Karena dalam sekian tahun Sally tidak berani naik angkot. Kenapa? Takut. Gitu. Bongkar kartu ya kan. Sekarang udah berani dia. Dulu lama dia nggak berani naik angkot. Kenapa? Takut. Nah, hal-hal yang traumatik seperti ini itu bisa menjadi hambatan paradigma. Kita sering sekali bikin hambatan-hambatan paradigma. Orang India, ya kan? Bikin hambatan paradigma. Nah, kita kan sering punya hambatan paradigma. Akhirnya tanpa kita sadar kita menolak orang datang sama Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Petrus. Tidak bisa disalahkan, itu budaya mereka. Makanya Tuhan hajar dia dengan ini nih. Dikasih turun babi, dikasih turun anjing, dikasih turun onta, dikasih turun kadal, dikasih turun biawak. Nggak tahu aku apa aja yang ada di kain besar itu. Bangun, sembelih, makan, kata Tuhan. Ini bukan bicara makanan. Kamu harus tahu dan mengerti hari ini bahwa aku mengasihi semua orang. Itu sebabnya nanti di dalam ayat yang ke-34 Petrus berkata begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saya dorong kita semua jadi jemaat yang ramah kepada semua orang. Amin. Ada orang-orang baru datang ke sini, gimana pun tampilannya, jangan bikin hambatan paradigma untuk orang datang sama Tuhan. Jangan sampai kita yang justru jadi penghalang. Dia mau datang tapi gara-gara kita akhirnya dia tawar. Saya masuk kepada hal yang ketiga, ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Ulang-ulang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Hal yang ketiga yang kita mau pelajari dalam penjangkauan jiwa, bahwa Tuhan pasti menyertai utusan-utusannya. Tuhan sudah berjanji di dalam Matius pasal yang ke-28. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi waktu kita mau memberitakan Injil, waktu kita mau membawa jiwa kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Apa yang luar biasa dari peristiwa ini? Bahkan Cornelius dengan keluarganya itu belum dibaptis. Seyogianya kan baptisan air dulu baru baptisan Roh Kudus. Dibaptis selam dulu baru kepenuhan Roh Kudus. Tapi peristiwa Cornelius terbalik. Mereka kepenuhan Roh Kudus dulu. Dan gak pilih-pilih waktu itu. Cornelius, istrinya, sanak saudaranya,
sahabat-sahabatnya, semua orang yang berkumpul di rumah itu, yang mendengarkan pemberitaan Roh Kudus, yang mendengarkan pemberitaan Petrus, semuanya dilawat oleh Roh Kudus, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah tanda penyertaan Tuhan. Kalau kita baca Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Ini semua adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat, bagian dari penyertaan Allah untuk orang yang memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Yesus. Jangan dites firman Tuhan, pulang-pulang saudara pegang ular. Kena patok, saya dituntut. Pak pendeta bilang pegang aja ular nggak akan mati. Aku nggak ada bilang begitu. Tapi adakah contohnya di Alkitab? Ada. Ketika rombongan Paulus kapalnya karam. Di mana itu? Di Pulau Malta ya? Maltanya? Iya. Ketika kapal mereka karam di Pulau Malta, ya setelah mereka berenang ke daratan, mereka menyalakan api. Saking panasnya api itu, keluarlah ular dari balik semak-semak dan kemudian memagut Paulus. Dan ini ular berbisa. Tapi Paulus mengibaskan ular itu, orang menunggu. Oh, dewa lepas dari tangan dewa laut, ini orang jahat pasti. Sekarang dia dipagut oleh ular. Ini pasti orang terkutuk. Sebentar lagi dia pasti mati. Tapi ternyata racun ular itu tidak membuat bahaya bagi Paulus. Bahkan Paulus sehat-sehat saja. Kok bisa orang dipagut ular beracun sehat-sehat saja? Itu bagian dari tanda penyertaan yang Tuhan Yesus janjikan dalam Markus 16. Tapi jangan pulang dari tempat ini, saudara ambil baygon, tes, minum. Pasti disertai Tuhan. Saya yakinkan saudara, hari ini kalau saudara pulang minum racun, ya setidak-tidaknya masuk rumah sakit. Ya, kalau enggak buka mata, enggak tahu apa yang ditengok setelah buka mata. Yang pasti enggak tengok saya lagi. Tapi ketika kita menginjil, kita diracun, ada. Orang menginjil diracun, tapi enggak mati. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Lalu kita berdoa untuk orang yang sakit. Orang sakit sembuh. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Ada banyak janji penyertaan Tuhan untuk orang-orang yang memberitakan Injil, yang membawa jiwa bagi Tuhan Yesus. Jadi 3 pelajaran hari ini kita sudah pelajari bahwa di dalam usaha kita menjangkau jiwa, Allah bekerja di 2 sisi. Jadi kita nggak ditinggal sendiri. Ya, kita nggak ditinggal sendiri. Yang kedua, dalam penginjilan kita harus menyingkirkan rintangan-rintangan paradigma supaya kita bisa menjangkau orang lain bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita harus yakin bahwa kita disertai oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi yang minggu depan bawa jiwa untuk Tuhan. Haleluya.